Musim panas belum benar-benar panas, tapi jendela transfer sepak bola Eropa sudah mulai terbakar. Dari nama-nama besar yang hijrah, hingga drama di balik layar yang bikin dahi berkerut. Dan kita mulai dari Liverpool. Darwin Núñez, sang striker penuh kontroversi, diprediksi akan meninggalkan Liverpool. Setelah 2 musim naik turun di Anfield, beberapa klub Saudi mulai merayu dengan tumpukan emas, sementara Napoli diam-diam sudah lakukan kontak langsung. Dikutip dari Fabrizio Romano. Sementara itu, di London Utara, Tottenham Hotspur resmi menunjuk pelatih baru. Thomas Frank, arsitek sukses Brentford, ditebus Spurs dengan mahar 10 juta pound dan dikontrak sampai Juni 2028. Apakah ini langkah awal revolusi Spurs atau sekadar pergantian wajah? Di Liverpool ada satu wajah baru dalam staf pelatih. Legenda Belanda dan ex-pelatih Feyenoord Giovanni van Bronckhorst dikabarkan akan bergabung dalam staf Arne Slot, menggantikan John Heitinga yang kembali ke Ajax. Dari pemain jadi pelatih, kini bahu-membahu membawa Liverpool ke era baru. Dari kota Liverpool, kita geser ke rival bebuyutan, Manchester United. Setan merah masuk perburuan Hugo Ekitike, striker muda milik Frankfurt. Negosiasi awal sudah berjalan, tapi harga sang pemain mencapai 100 juta euro. MU harus bersaing dengan Chelsea dan Liverpool. Ya, perang 3 arah untuk satu penyerang potensial. Arsenal pun tak mau diam. Mereka ajukan tawaran 55 juta euro plus bonus 10 juta euro untuk Victor Gyökeres. Tapi sayangnya, ditolak mentah-mentah oleh Sporting Lisbon. The Gunners siap naikkan tawaran, dan tampaknya ini baru awal dari saga transfer panjang. Tapi berita terbesar datang dari Italia. Kevin De Bruyne, sang maestro Belgia, resmi gabung Napoli secara gratis dari Manchester City. Dikontrak 2 musim plus opsi perpanjangan setahun. Ya, Anda tidak salah dengar, gratis. Dia salah satu gelandang terbaik dekade ini sekarang akan meramaikan Serie A. Dan bicara United lagi, Matheus Cunha resmi pindah ke Old Trafford dari Wolverhampton dengan biaya mencapai 62,5 juta pound, kontrak 5 tahun perpanjangan 1 tahun. Amunisi baru akhirnya didatangkan Amorim. Masih di Manchester, tapi kita ke City. The Citizen sukses merekrut wonderkid Norwegia, Sverre Nypan dari Rosenborg, seharga 12,5 juta pound dengan kontrak 5 tahun tapi akan langsung dipinjamkan musim depan. Tujuan peminjaman masih dirahasiakan. Sayangnya Aston Villa harus gigit jari padahal negosiasi mereka udah lebih dulu jalan. Kita lanjut ke Turki. Transfer mengejutkan lainnya datang dari Galatasaray. Mereka berhasil mengamankan Leroy Sané dari Bayern dengan status bebas transfer, kontrak jangka panjang hingga Juni 2028. Turki kini bukan cuma tempat pensiun, tapi juga panggung baru bintang Eropa. Drama juga menyelimuti timnas Polandia. Michael Probiers, pelatih timnas Polandia, resmi mengundurkan diri. Masalah internal dengan kapten Robert Lewandowski jadi pemicu. Probiers mencopot ban Kapten Lewi hanya lewat telepon setelah 11 tahun pengabdian. Lewandowski merasa dikhianati dan tidak dihormati dan sempat menolak kembali ke timnas selama Probiers masih menjabat. Sekarang, dengan mundurnya sang pelatih, apakah Lewi akan comeback? Dan terakhir, Real Madrid kembali berinvestasi untuk masa depan. Mereka mendapatkan Franco Mastantuono, playmaker 17 tahun asal Argentina dari River Plate. Harga aslinya 45 juta euro, tapi Madrid hanya membayar 41 juta euro sebagai bentuk kesepakatan. Karena mereka mengizinkan sang pemain tampil di FIFA Club World Cup bersama River Plate sebelum pindah. Gelandang masa depan di klub raksasa.
Begitulah panasnya bursa transfer kali ini, dari rencana ambisius hingga langkah mengejutkan. Dan satu hal yang pasti, drama belum akan berhenti. Siap-siap, karena jendela transfer baru saja dibuka dan dunia sepak bola akan terus bergetar.